pemateri selanjutnya, Mas Heri Aryadi dari Makassar. Kepada beliau kami persilakan. Layarnya Coach Fahmi aja. Soalnya ditodong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayaknya paling senior ya. Angkatan ke-10 GBC. Tapi di GBC itu bukan senioritas. Jadi omsetsitas. Ya, 9 tahun yang lalu saya pertama kali ke sini. Saya ingat sekali, dulu itu kita dibagi 3 kali pertemuan. Jadi 3 kali ya, ingat saya dulu. Kita belajar 3 hari, pulang, terus dikasih PR, kita datang lagi 3 hari lagi, pulang dikasih PR. Dan waktu itu, saya ingat sekali, saya hanya dalam waktu 2 bulan, poster saya dipajang di depan kelas. Karena kelas ketiga, saya udah scale up 100 kali lipat. Waktu itu ya, 9 tahun yang lalu. Dan tagih brutal itu yang paling saya ingat. Jadi benar, apa yang ayah sampaikan 9 tahun yang lalu itu tentang tagih brutal, sangat-sangat berdampak terhadap bisnis saya dan perkembangan perusahaan saya. Jadi 10 tahun yang lalu itu saya cerita sedikit, saya waktu itu hanya produksi meja kursi untuk kafe. Tapi setelah saya ikut Gikot, saya akhirnya menghandle project-project cafe resto. Dan ternyata orderannya banyak di seluruh kota. Tapi berjalan waktu, kok saya capek ya. Benahi orderan cafe restonya orang gitu, benahi. Kami sebut tim kami itu dokter cafe. Jadi waktu itu ada orang yang invest cafe sudah habis 3 miliar, 5 miliar gitu, nggak jalan, tim kami datang 2 bulan, jadi rame lagi gitu. Tapi saya nggak kerja sendiri, saya kerja tim. Dan tagih brutal. Saya mau ada share kesempatan kali ini. Saya hubungkan dengan materi hari ini, scale up ya. Jadi di kuliner ya, mungkin di teman-teman yang usaha fashion, saya atau yang lain, saya nggak kontraktor, saya nggak begitu paham. Tapi ini saya bicara tentang kuliner karena 10 tahun ini saya di kuliner. Saya perhatikan, saya pelajari, ternyata di kuliner itu simple tapi nggak gampang. Simple tapi nggak gampang. Artinya gini, kalau di kontraktor transaksinya itu barangkali ya 100 juta satu bon gitu. Tapi di kuliner 2.000 itu harus dicatat. Ya, benar nggak? Ada yang bisnis kuliner? Kalau nggak dicatat 2.000, masalahnya 2.000 kali 1 hari bisa ratusan transaksi. Iya, 1 outlet. Kalau outletnya banyak, kalau nggak dicatat nggak bisa. Jadi saya mau share bagaimana sih caranya bisa membenahi kuliner hanya dalam waktu hitungan minggu bisa naik. Oh ya, saya ada case di Medan waktu itu, dia invest habis 2 miliar, omsetnya itu turun, lama-lama sisa 1,5 juta 1 hari gitu. Kita benahi waktu itu 6 minggu. Hari pertama kita opening 9,2 juta, hari kedua 15 juta per hari. Hanya dalam 2 minggu. Nah, saya mau share gimana caranya. Mau nggak? Sebelah sini doang nih. Mau nggak? Oh ya, mau. Oke ya. Jadi gini, hampir semua bisnis mengalami kurva S. Kurva S ini awal rintis, awal-awal nggak begitu bagus, nggak begitu untung, biayanya besar. Nanti akan menemu titik di titik A ini, di mana produknya itu diterima pasar, pelanggannya kalau di kuliner balik lagi, bahkan ngerekomendasiin ke temennya. Wih, ada makanan enak tuh sana, ayo ke sana yuk gitu. Di titik ini. Nah, di titik inilah bisnis kuliner yang paling fit untuk di scale up. Jadi kalau teman-teman masih bisnis kuliner, produknya belum jelas, pelanggannya kadang-kadang pergi, kadang-kadang hilang gitu, di scale up, oh ini nyungsep ke bawah nih. Bikin cabang lagi kok sepi, Nah, saya ada metode. Alhamdulillah, qadarullah, selama ini beberapa outlet kita buka selalu kondisinya sama. Hari pertama 1.000 orang datang.
Nanti saya share ya, tapi kulitnya aja ya. Kalau mau detailnya nanti di kelas. Ya, jadi ini kita akan di sini, di posisi ini kita siap scale up. Nah, apa aja yang harus disiapkan waktu kita di posisi ini, apa aja yang harus dipastikan sudah berjalan dengan baik, sudah running well. Yang pertama, next, bisa saya pencet sendiri ya. Yang pertama produknya harus enak. Jadi gini, kalau enak itu di kuliner, kalau perempuan ada yang belum nikah, ada yang nawarin temannya, mau nggak sama teman gue? Nanya, bernafas nggak? Kalau di kuliner enak itu kayak gitu tuh, nggak perlu ditanya. Kalau enak sama kayak perempuan, nafas nggak? Nggak ditanya. Enak itu nggak perlu ditanya di kuliner, wajib enak itu. Nggak ada kuliner yang rame nggak enak, nggak ada. Jadi harus enak. Enak itu berarti PR-nya apa? Kalau di kuliner, PR-nya apa enak? Resepi ya, resepi. Kalau yang suka nonton, bukan suka, pernah nonton SpongeBob, ada plankton itu ngejar resepnya, itu bikin makanan enak itu tuh resepinya, gramasinya, semuanya harus ditimbang dengan detail. Tapi selalu enak beda. Selalu enak, saya banyak belajar di Coach. Gimana caranya mengontrol tuh bahan baku. Dulu ayah tuh cerita banget tentang kebab, apa namanya yang daunnya itu ya, lettuce. Itu dia sampai negosiasi di mana gitu untuk memastikan kualitasnya, kesegarannya. Bayangkan kalau hanya beli di pasar, kadang ada, kadang enggak, kadang kemarin, kadang barang. Wah, nggak akan bisa nih, selalu enak, nggak akan bisa. Apalagi waktu itu pas dipresentasikan 300 cabang kebab, beli di pasar, selesai. Jadi PR-nya harus selalu enak. Artinya apa? Udah dikunci tuh sumber bahan bakunya, vendor-vendornya. Iya, kalau buka kuliner, buka cabang, vendornya nggak stabil, ya cabang berikutnya ya remek lah, tutup lah. Ya, yang pertama apa? Yang pertama, produknya harus enak dan selalu enak. Jadi kalau ada teman-teman mau bikin kuliner, makanannya enak, besok datang nggak enak, jangan di scale up. Ya, ingat ini itu aturan pertama nih. Yang kedua, produknya harus PMF. Enak dan selalu enak belum tentu cocok sama pelanggannya. Enak sih, pas di kasir, jangan ke situ lah, nggak enak. Kenapa? Mahal. Nggak cocok dengan harganya. Dia harus PMF. PMF itu 2 faktornya. Produk, market. Harus fit. Jadi produknya sama marketnya harus cocok. Jadi dia terjadi repeat order yang tinggi. Jadi tanda-tandanya ini, kalau saya, di kuliner saya bikin aplikasi. Saya wajib minta nomor WA-nya pelanggan. Dan setiap transaksi pakai nomor WA itu. Jadi saya tahu orang ini kembali nggak. Saya bisa keluarin angka setiap hari, retention saya berapa persen. Jadi kalau turun, saya bisa tahu outlet mana yang turun, saya bisa cek ada masalah apa di outlet itu. Jadi harus PMF. Yang kedua, PMF itu ciri-cirinya di kuliner, kembalinya apa? Customer retentionnya harus tinggi. Pengalaman saya di kuliner 65% itu udah bagus banget. Kebanyakan bisnis kuliner yang retentionnya 10%, nggak nyampe setahun tutup. Jadi kalau mau analisa, tapi kebanyakan kuliner-kuliner yang sudah buka, yang bisnis kuliner siapa? Boleh angkat tangan? Sudah bisa mengeluarkan angka customer retention. Ya, jadi ya tenang aja, temannya banyak. Saya belum pernah nemu ada kuliner yang bisa mengeluarkan angka customer retention. Saya belum pernah nemu. Hampir semua nggak peduli dengan itu. Padahal itu penting banget untuk gini. Jadi gini teman-teman. Kalau tim kita pesimis dengan bisnis kita, menurun gitu ya. Dia akan nyalahkan apa Pak? Dia akan nyalahkan presidennya lah. Presidennya ini sih. Cuacanya ini sih gitu. Tapi kalau kita bisa menyajikan customer retention Pak, memang turun. Tapi lihat yang datang ini lagi. Kita punya energi Pak. Ini produk kita udah benar, berarti ada yang lain yang salah gitu.
Tapi kalau kita nggak punya, yang kita salahin tuh langsung yang aneh-aneh lah, gitu. Ya bisa dirasakan ya. Kenapa customer retention ini penting? Ini nomor 2 ya mestinya. Ayo nomor 2 ya. Yang berikutnya. Oh, soalnya nomor 1. Maklum hari ini buat. Ya, yang nomor 3. Maklum baru 1. Kenapa 1 semua ini? Oh, ini cara menguji A/B testing, tapi nggak usah lah, ini terlalu lama nanti. Saya next saja. Yang kedua, tadi baru nomor 1 ternyata. Yang kedua. Yang kedua winning team. Jadi gini, di kuliner itu penting banget. Produk kita enak, tempat kita bagus, bersih, dilayani jutek, nggak kembali. Ada yang pernah dilayani jutek kembali? Wah, saya mau ke sana. Saya pernah ingat ada satu restoran di Jakarta. Di Jakarta yang dilayani dengan jutek itu. Karen's dinner. Nggak ada, udah tutup. Nggak bisa. Makananmu enak, pelayanmu baik, cantik, jutek, nggak balik. Ya, jadi winning team. Timnya harus benar-benar perform. Perform itu apa? Ya harus ahli di bidangnya, di kerjaannya, dan harus kompak. Harus ahli dan kompak. Kalau punya 2 tim ini, saya bilang kemarin ya saya lemah di sini ya. Langsung dikasih solusi. Alhamdulillah ada solusinya. Jadi kalau timnya udah solid dan kompak, ahli dan kompak, PR kedua selesai. Yang ketiga, satu lagi. Malum setia. Satu lagi, marketing. Jadi begini, kenapa saya posisikan nomor 3 di marketing? Kalau kita udah punya produk enak, selalu enak, timnya jago, timnya ahli, kompak. Marketing itu, Pak, cuma datengin orang. Marketing itu apa? Cuma datengin orang. Marketing itu tidak mendatangkan orang kembali. Bukan PR marketing untuk mendatangkan orang terus-menerus, enggak. Marketing itu cuma datengin orang. Jadi kalau kita base yang 1 dan 2-nya udah beres, datengin orang, pede nggak? Pede, Pak. Tapi kalau 1 dan 2-nya nggak beres, datengin orang, wah bencana, Pak. Bencana. Tapi punya 1 dan 2 beres, yang ketiganya nggak beres, buka karyawannya yang ahli tadi, ketak-ketak meja. Apa ya? Ada pernah saya lihat kafe main kartu karyawannya. Nggak datang orangnya. Karena nggak jauh marketing. Penting nggak nih marketing? Penting, tapi ini nomor 3 ya. Jangan dijadikan nomor 1. Kadang-kadang banyak pengusaha, apalagi investor tuh. Kamu nggak bagus sih marketingnya. Tar dulu. Sepi itu bukan belum tentu karena marketingnya. Lihat dulu nomor 1 sama nomor 2. Ya, bisa dipahami ya. Jadi scale up, apalagi kuliner, jangan asal-asal budget iklannya digedein. No. Nomor 1, nomor 2. Tapi budget iklannya digedein nih, nomor 3 nih. Kalau 1, 2 udah beres. Ingat ya langkah-langkahnya, jangan kebalik. Jadi kalau punya istri 1 dulu. Kenapa ke sana? Nomor 4. Satu lagi. Kayaknya ada yang sabotase materi saya ini. Ya, yang keempat, keuangan, Pak. Mau produkmu bagus, pelanggannya kembali lagi, apa lagi tadi? Marketingnya bagus, timnya kompak, akhir bulan minus, boncos. Minus tuh bagus, Pak. Yang banyak yang lebih parah dari minus apa? Nggak ada laporan keuangan. Aman, hari. Aman. Banyak orderan. Capek sibuk begitu akhir bulan. Kok rekeningnya kosong? Kok tagihan vendor nggak bisa dibayar? Banyak. Ternyata ya nggak. Ini masalah keuangan. Keuangan ada ahlinya, tinggal dibereskan. Sepakat ya, sepakat? Kalau nggak sepakat saya nggak lanjut nih. Sepakat ya? Oke, yang kelima. Mudah-mudahan satu lagi. Satu lagi. Konsisten. Satu lagi. Oke, yang kelima. Tersistemasi. Artinya gini, apa yang kita kerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4,
untuk hari ini nggak ada maaf, Pak. Nggak ada maaf untuk tidak pakai sistem. Kenapa? Saingan kita di luar sana, anak-anak muda di sana, jago-jago banget, lincah-lincah banget. Kalau kita masih dengan manual-manual, saya nggak yakin. Meskipun kita hebat, kita kalah cepat. Saya dengar kemarin CEO-nya Tomoro, target dia satu hari 1000 outlet dalam 2 tahun. Berarti berapa tuh? Outlet 2 tahun. Berarti 1 tahun 500 outlet. Sehari 3. Wah, jago tuh. Kursus sempoa ya, Bu ya. Sehari 3 outlet. Tadi ada yang saya dengar mau buka tahun 2025 5 outlet. Aduh, itu angka yang menggetarkan nggak sih? Di depan saya? Oh, bukan ya? Iya, jadi sehari 3 outlet gitu. Ya, jadi pesaing kita tuh cepet banget. Kalau saya di Makassar, tempat-tempat strategis itu sangat sulit. Kalau ada, nggak nyampe seminggu, ada brand besar masuk, buka. Lah kalau kita lambat, nggak bisa. Gimana caranya kita mau menang? Nggak bisa. Ya, dalam setahun ini, 8 cabang gacoan buka di sekitaran saya. 8 titik gacoan buka di sekitaran saya. Sekitaran, bukan jauh-jauh, bukan. Di sekitaran saya yang cuma 5 menit ke sini, 10 menit ke sana gitu. 8 titik. 1 titiknya gacoan, saya dengar-dengar 7 eman ya. Besar. Lah kita mau lambat, aduh, kayaknya nggak ada tempat ya. Harus tersistem. Nah, saya jujur membuat sistem ini benar-benar dapat fundamentalnya itu dari grounded. Tagih brutal, bagaimana harus didefinisikan dengan detail, saya dapat di sini. Dan saya terima kasih. Dan saya menjabarkannya dalam aplikasi yang sederhana. Ya, mungkin di sini ada orang IT, tolong jangan dibully ya, karena ini aplikasinya buatan saya sendiri ya. Saya sedikit-sedikit ngulik gitu lah. Jadi ini saya lihatkan di kuliner ya, aplikasi saya. Minimal ada 4 lah kalau di kuliner, POS, inventory, process control, dan sistem keuangan. Contohnya nih, ini salah satu aktivitas untuk mengontrol eksekusi. Jadi di sini saya ada kontrol sprint, saya sebutnya sprint. Jadi setiap hari itu kita ada 222 aktivitas, outlet buka sampai tutup. Contoh saya di sini isinya mulai dari jam 10.15. Tim tuh harus siram bunga gitu ya. Terus dia kerjakan dalam 4 menit, 4 menit berikutnya dia buka pagar, terus dia zikir pagi. Nah, contoh nih, di sini ada aktivitas jam 10.22. Yang ini berarti ya. Nah, dia harus kerjakannya di jam 10.22. Dia kerjakannya di jam 12.49. Dan ini otomatis bilang dia telat gitu. Dan dia akan dapat skor untuk penggajiannya gitu. Dan itu kita nggak kerjain lagi, dia udah pakai sistem kita, dia udah ngerekap ke sistem gaji gitu. Dan dia punya ini detail apa saja yang dia harus kerjakan, SOP-nya seperti apa. Ini di dalam aplikasi ini udah itu apa? Ada gitu. Jadi orang baru pun dia nggak perlu nanya, gue ngapain gitu. Kamu buka aplikasi, kamu login, kamu buka aplikasi, kamu lihat tuh aktivitasnya gitu. Ya. Pas dia kerjakan dia pencet. Iya. Bukan, pas dia kerjakannya. Karena yang kita kontrol waktu mengerjakannya. Jadi barangkali ya ada teman-teman bilang bisnis itu harus tersistem. Terus apa sistemnya? Dia bilang harus ada SOP. SOP itu memang sistem, tapi SOP itu pertanyaannya dikerjain nggak? Kalau dikerjain, sesuai nggak yang dia kerjakan? Kalau sesuai nggak waktunya? Kalau sesuai dengan waktunya, disiplin nggak? Kan harus kita kontrol itu. Pertanyaannya SOP-nya udah ada di print, ditempel di dinding. Ya itu bukan sistem, itu cuma SOP gitu. Cuma buku, apalagi dibukuin, dibaca enggak gitu. Ya, maksudnya. Jadi teman-teman, kalau belum punya ini, buka cabang, bisa dibayangkan ya apa yang terjadi ya.
Gimana, Coach Asmuni? Sudah membayangkan apa yang terjadi, apa sedang melakukan? Ya, next. Nah, saya kasih contoh lagi, ini saya keuangan. Jadi eh, eh, saya ada fiturnya lagi di keuangan. Kita per hari ya. Jadi kontrol keuangan, ada pengajuan dari keuangan minta pembelian ini. Nah, begitu diklik, kita ada misalnya tanggal ini ya. Dia minta pengajuan 1,5 itu apa isinya. Jadi kayak gini saya bilang, barang 2.000 aja tercatat dan langsung ke sistem gitu. Jadi kita nggak pernah lagi nginput atau bikin laporan keuangan, nggak ada. Jadi dari sini tuh langsung ketarik jadi laporan keuangan. Bahkan detik ini saya bisa lihat laporan keuangan saya itu kayak gimana gitu. Jadi nggak ada lagi bikin laporan keuangan, nggak ada jadi melapor, nggak ada lagi WA, transfer dong, nggak ada. Saya nggak pernah lagi, hampir nggak pernah buka WA untuk tim, saya nggak pernah. Saya bilang gini, saya dapat ini di Astra, bukan di G-Coach ya. Saya bilang gini, karena memang ya jujur ya, saya dapat gini. Jadi kami dulu dilarang berinteraksi untuk urusan pekerjaan pakai bicara. Tidak ada interaksi pekerjaan pakai bicara. Harus pakai tulisan atau gambar. Jadi kita dilatih menjelaskan perintah kerja itu pakai tulisan atau gambar. Dan itu saya terapkan di perusahaan saya, di tim saya. Kalau kamu telepon ngapain? Ngasih tahu ini. Tuh, matikan telepon, tulis sampai detail. Kalau dia nggak ngerti berarti tulisanmu masih nggak benar. Itu pakai tulisan atau gambar. Ya, kami dilatih begitu. Jadi hampir tidak ada interaksi pekerjaan delegasi itu dengan telepon atau bicara, nggak ada. Di perusahaan saya semuanya pakai tulisan atau gambar. Waduh, ada orang pajak, saya turun aja dah. Ada orang pajak nih. Kita lanjut kan nih, ada orang pajak nih. Tahuan deh. Ya, next. Udah habis ya? Alhamdulillah habis. Ada orang pajak saya. Ya, jadi gini teman-teman. Coba saya balik tanya ke teman-teman. Seandainya perusahaan kita kondisinya sudah kayak gini, enak gak di scale up? Enak gak pegang duit orang? Saya alhamdulillah jadi saya yang tadi saya cerita, saya bantuin orang-orang bikin kafe, benahi kafenya itu saya kerjakan 8 tahun. Baru setahun ke belakang ini saya coba develop bisnis sendiri. Yang ini mau menuju tahun kedua, ya baru 6 cabang sih. Setahun ini saya buka 6 cabang dan alhamdulillah yang cabang ke-6 kemarin, hari pertama itu 1.000 orang yang datang. Yang cabang kelima juga sama dan saya hanya ada di hari pertama di outlet. Hanya juga untuk menjamu teman-teman saya yang datang. Hari kedua saya udah nggak di outlet, saya ngurusin cabang berikutnya dan insya Allah Januari besok 3 cabang, mohon doanya. Kita buka 3 cabang. Ya, terima kasih dari saya. Mungkin itu memang bisnisnya nggak gede-gede, belum gede-gede banget. Nggak kayak tadi yang kontraktor ngurusin negara gitu, saya masih kuliner. Tapi mudah-mudahan dapat insight. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa insight dari Coach Heri Aryadi ya. Beliau saya kasih bonus waktu karena beliau senior ya. Seharusnya 10 menit, saya